Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Develino dari kelas 2A, Prodi Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Elektro. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komponen plan dalam fiber optik atau serat optik. Komponen plan merupakan bagian dari ISP dan OSP dan bisa terletak di luar maupun di dalam ruangan. Komponen plan terbagi atas 3. Yang pertama, termination box, itu tempat terminasi. Yang kedua, joint closure atau tempat menyambung. Dan yang ketiga, control box, tempat menyimpan atau memperbaiki. Yang pertama, termination box. Termination box terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, OTB atau optical terminal box, yaitu OTB merupakan untuk terminasi satu ke yang satu lainnya atau satu arah. Yang kedua, ODF atau optical distribution frame, yaitu untuk terminasi multiple atau lebih banyak, dan untuk daerah-daerah yang berjauhan dan memiliki radiusan core. Yang ketiga, ODP atau optical distribution panel, yaitu untuk distribusi antar pelanggan, terdapat pada tiang-tiang listrik. Kita masuk yang kedua, yaitu joint closure. Joint closure adalah fiber optik yang terminasinya permanen atau fix dan tidak bisa diubah. Jika dirubah, bisa rusak dan terletak di outdoor. Joint closure terbagi atas 2. Yang pertama, inline joint closure. Inline joint closure terletak di tanah, laut, dan di udara atau di tiang-tiang listrik. Harganya cukup mahal. Karena memiliki water protection. Pada inline joint closure, setelah kabelnya disambung, maka tidak bisa dirubah lagi. Dome joint closure, posisi letaknya yaitu berdiri supaya tidak kemasukan air. Tidak diletakkan di dalam tanah atau di laut karena bisa kemasukan air dan mengakibatkan kerusakan. Baiklah, kita akan masuk kepada komponen plan yang ketiga, yaitu control box. Control box adalah sebuah ruangan di mana kita bisa meletakkan spera kabel dan juga joint closure seperti tipe inline. Inline tidak langsung dimasukkan ke dalam tanah, tapi diletakkan dalam control box supaya kita bisa mengetahui keberadaan joint closure. Jadi, jika joint closure mengalami kerusakan, akan diperbaiki dalam control box
dan juga merupakan tempat titik masuk ke dalam akses atau dari kabel A ke kabel B. Control box terbagi atas 3 juga. Yang pertama beach manhole. Beach manhole berukuran sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena kabel laut memiliki armor yang tebal dan besar, dan karena hal itu kita perlu tempat yang besar untuk meletakkannya. Beach manhole terletak di daerah-daerah pantai dan tidak terlalu dekat dengan pantai. Pada beach manhole, kabel dari laut dan dari darat dihubungkan dalam beach manhole melalui joint closure. Yang kedua, manhole. Manhole lebih besar dari handhole dan ukurannya sekitar 2 meter. Kabelnya berasal dari subduct dan dibungkus oleh duct. Dan terdapat kabel hanger untuk menaruh kabel. Yang ketiga, handhole. Pada handhole, hanya tangan yang bisa masuk, tetapi orang tidak dapat masuk. Tutupnya didesain supaya tutup handhole didesain supaya tidak mudah dibuka oleh orang, sehingga dibuat berat dan hanya bisa diangkat menggunakan alat berat. Tutup handhole mampu menampung atau menahan berat benda sebesar 40 ton, supaya orang-orang tidak bisa membukanya dan mengambil kabel-kabel di dalamnya. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada materi tambahan, yaitu tentang patch core. Patch core adalah tempat dalam terminasi. Tipe patch core ada banyak, tetapi di Indonesia biasanya dipakai yang tipe SC, FC, dan LC. Baiklah, kita akan masuk pertama ke dalam tipe SC. Tipe SC berbentuk seperti ini. SC. Tipe SC tidak memiliki pengaman. Jika kita ingin menghubungkannya, maka langsung saja mendorongnya atau memasukkannya. Begitu juga saat melepaskannya, itu langsung tarik saja. Seperti inilah bentuk SC. Dan yang kedua itu LC. Inilah bentuk LC. Pada LC terdapat sebuah pengaman, dan jika kita ingin memasukkannya atau mentransmisikannya, tinggal dipencet saja pengamannya ini, maka akan masuk. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita ingin melepaskannya, tinggal dipencet lagi ini dan akan keluar atau lepas.
Baiklah, kita akan masuk ke FC. Seperti inilah bentuk FC. Seperti inilah bentuk FC. FC ini lebih aman lagi daripada LC dan SC, di mana pengamannya itu diputar-putar. Tetapi pemasangannya juga akan agak sulit karena harus pas. Tetapi juga memiliki kelebihan yang lebih aman daripada SC dan LC. FC ini digunakan antar terminasi, sedangkan LC dan SC digunakan untuk pelanggan saja. Pad score tidak terdiri hanya satu terminasi saja, tetapi juga ada yang bergabung, yaitu pad score duplex. Pad score duplex yaitu dua terminasi atau digabung, seperti terminasi SC dijadikan dua dan digabung, seperti itu juga LC dan juga FC. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang optical plane. Optical plane adalah konfigurasi pemasangan kabel antara Central Office A ke Central Office B. Yang ini tuh adalah jalan raya. Ini adalah jalan raya, dan yang ini adalah kabel penghubungnya, itu atau kabel penggelar dari Central Office A ke Central Office B. Dan di antara Central Office A dan Central Office B terdapat beberapa customer, itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Central Office A dan Central Office B berperan seperti operator yang menghubungkan kabel ke customer. Antara Central Office A dan Central Office B terdapat kabel penghubung, dan yang ini tuh adalah jalan raya. Satu kabel memiliki 4 sub dan satu sub memiliki 12 core. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu Central A dan Central Office B berperan sebagai operator. Jika ada sebuah customer, maka kabel penghubung antar Central Office A dan Central Office B akan dipotong, dan customer akan menyalurkan kabel akses atau menggalar kabel akses, dan kabel akses memiliki sub, dan sub tersebut akan dihubungkan pada sub atau kabel yang dipotong tadi, dihubungkan ke sini dan ke sini, sehingga customer tersebut memiliki dua akses, yaitu ke Central Office A dan Central Office B. Kenapa memiliki dua akses? Karena jika pada salah satu Central Office memiliki masalah atau kabelnya terjadi putus, maka Central Office yang lain masih bisa digunakan, atau Central Office yang lainnya masih bisa digunakan. Dan begitu pula pada customer yang lainnya, pemasangannya juga sama seperti itu. Jika pada sebuah customer dihubungkan terdapat perumahan atau dihubungkan kepada perumahan, maka kabel akses akan disambungkan kepada ODP, dan dari ODP akan dihubungkan kembali ke perumahan tersebut atau menuju pelanggan.
Jika customernya adalah sebuah kantor atau perkantoran yang sangat besar, maka akan langsung menuju kepada customer tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi Cert Optik kali ini. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.